Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kembali saya akan memaparkan 10 contoh soal PPG dalam jabatan 2023. Nah, untuk video kali ini materi yang akan saya bahas adalah tentang pembelajaran berbasis neuroscience. Nah, untuk kalian selamat menyaksikan. Nomor 1. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya dengan menggunakan pendekatan A. Monodisiplin, B. Interdisiplin, C. Multidisiplin, D. Cross-disiplin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Multidisiplin. Secara etimologi, neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama neuron, dengan pendekatan multidisiplin. Sedangkan secara terminologi, istilah neuroscience adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik terhadap sistem saraf, terutama syaraf otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang sistem saraf otak dan bagaimana otak berpikir. Nomor 2. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika A. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. B. Sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. C. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari syaraf otak. D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Hal ini karena neuron tunggal itu tidak pintar, tetapi kelompok-kelompok neuron yang secara bersama-sama dinyalakan itulah yang pintar. Dalam konteks neuroscience, pembelajaran akan semakin berhasil jika mampu lebih banyak menyalakan kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Nomor 3. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah A. Batang otak, B. Sistem limbik, C. Korteks, D. Cerebellum. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian tengah atau inti dari otak. Sistem limbik terdiri dari hipokampus, talamus, hipotalamus, dan amigdala. Sistem limbik merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Oleh karena itu, daerah ini juga disebut juga sebagai pusat emosi. Nomor 4. Semakin tebal lapisan mielin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan dalam memori. Penebalan mielin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan, C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi, D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Dengan kata lain, semakin tebal mielin, semakin cepat akson menyampaikan informasi. Dan berdasarkan temuan para ahli neuroscience, dapat dinyatakan bahwa mielin yang menyelimuti akson pada suatu neuron akan semakin menebal ketika seseorang melakukan pengulangan pada informasi pengetahuan yang pernah dipelajarinya. Nah, itu artinya bahwa otak akan menyimpan dengan baik informasi pengetahuan yang pernah dipelajarinya jika informasi tersebut sering digunakannya. 5. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami
A. Ketegangan syaraf otak ketika belajar cukup lama. B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama. C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya, jika kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika hal ini terjadi, sebaiknya peserta didik dibiarkan untuk melakukan gerakan peregangan. 6. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya diantaranya yaitu A. Perkembangan syaraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Pada usia 25 tahun, perkembangan otak kita akan mulai menurun. Pada usia ini, proses terbentuknya koneksi atau sinaps antara sel neuron akan lebih lambat. Otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antar sel neuron pada usia 30 tahun. Oleh karena itu, pada usia ini kebanyakan kita akan mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Nomor 7. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting terutama bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. C. Membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar. D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan kaitan topik materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, yaitu lingkungan, serta menjelaskan manfaat dan pentingnya topik yang dipelajari. Sehingga dengan adanya stimulasi dari lingkungan, maka akan meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron yang mengakibatkan daya ingat peserta didik semakin kuat. Nomor 8. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Mengapa peregangan otot dan relaksasi penting dilakukan? Hal ini karena pengolahan pesan pada otak peserta didik akan lebih optimal jika otak siswa dalam kondisi rileks dan tenang. 9. Menurut Jansen 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu A. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi dan integrasi fungsional. B. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi dan perayaan kelas. C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori dan integrasi fungsional. D. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori dan perayaan kelas.
Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Nah, pembelajaran berbasis neuroscience menurut Jensen dapat dilaksanakan menggunakan 5 tahap pembelajaran, yaitu 1. Persiapan, 2. Akuisisi, 3. Elaborasi atau koreksi kesalahan dan pendalaman, 4. Formasi memori, pembelajaran menggabungkan sandi, dan 5. Integrasi fungsional, penggunaan yang diperluas. 10. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak memakan makanan, B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah, C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang, D. Peserta didik kurang banyak meminum air putih. Jawaban yang paling tepat adalah B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah yang tinggi. Semakin tinggi Hb, anak akan semakin baik untuk berkonsentrasi. Begitupun sebaliknya, jika Hb rendah, maka anak akan susah berkonsentrasi.